Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam. Ada waktu nggak 10 menit kita ngobrol Bu Rima? Enggak. Tadi sebelum kita sudah sering ngobrol ya tentang anak ya. Iya. Kemudian Bu Rima adalah guru BK kan? Iya. Di sekolah di Jakarta. Tadi saya melihat pembicaraan Ibu sama Bu Ica. Sepertinya lagi ada masalah Bu. Iya, kebetulan tadi jam 9 jam 10-an lah ada konseli yang datang, memang ada temuan permasalahan di kelas 7, kasus yang sebelum puasa tapi baru ditanggapi sekarang gitu, memang karena kemarin terhambat dengan bulan puasa gitu ya. Jadi kita sepakati 10 menit ke depan kita ngobrol, kita diskusi, kita akan mencari solusi dari permasalahan Ibu. Kira-kira Ibu bisa kan ya? ya, Bisa diceritakan lagi Bu masalah yang lebih jelasnya gimana Iya. kejadiannya? Jadi ada 5 siswa kelas 7 dari berbagai kelas. Kejadiannya itu ketika malam hari mereka pergi ke Marga Asih. Nah, sedangkan kan jarak Marga Asih dari sini ke Marga Asih itu cukup jauh ya Bu ya. Jadi memang, nah tadi itu ditanyain itu kronologinya seperti apa. Ternyata mereka itu dan saya heran juga kan di sini semua gerbang memang ditutup kalau malam. Nah, ternyata mereka mensiasatinya naik ke gerbang utama. Jadi per orang naik dulu, udah aman, baru yang lainnya menyusul. Nah, direncanakannya itu tadinya mau ke rumah temannya, tapi ternyata si orang yang akan dikunjunginya itu tidak ikut. Nah, jadi langsung ke Marga Asih itu mereka langsung ke warnet. Nah, itu ketahuannya itu pas pulang jam 1 malam. Mereka berangkat habis sholat maghrib. Nah, jam 1 malam baru pada ke pondok lagi setelah diketahui oleh ketua pokoknya. Jadi kalau bisa disimpulkan, jadi Ibu lagi menghadapi masalah anak yang keluar dari pondoknya, tidak sesuai jadwal, tanpa izin. Kira-kira dari pembicaraan kita apa yang Ibu harapkan dari permasalahan ini, ingin seperti apa gitu? Yang saya harapkan ya, jadi dari pihak pondok, mungkin dari pihak sekolah tidak terulangi lagi, mungkin karena ada pemantauan khusus mungkin, atau misalnya ada merasa kehilangan siswa ketika di pondok itu, oh si siswa ini nggak ada, berarti kan panik. Ini ketahuannya itu justru pas mereka datang gitu. Pas mereka tidak datang mah memang mungkin posisinya lagi tidur atau seperti apa, jadi sama-sama tidak tahu. Nah, pas ketahuan mereka datang, ada salah satu temannya, baru semua tahu. Nah, ya intinya yang diinginkan tidak terulangi lagi dan ada rasa jarak untuk siswa tersebut. Jadi ingin supaya diketahui ya. Jadi ada potensi anak tidak mengulangi lagi. Ya. Pokoknya ada informasi lah. Bisa terjadi seperti apa gitu ya. Oke. Rencana Ibu ya untuk mengatasi hal ini, apa yang Ibu akan sudah direncanakan untuk ngapain gitu? Ya, tadi itu kebetulan ya udah dimediasi ya, antar wali kelas, siswa tersebut dipanggil, dan kebetulan tadi itu saya menganalisis gitu ya, tiap obrolan siswa itu apa sama satu jalan atau memang hanya alasan per orang. Nah, ternyata memang alasan mereka itu hampir sama semuanya, berarti memang itu mereka benar-benar direncanakan untuk tujuan yang sama gitu, bukan tujuan yang berbeda. Yang dikhawatirkan kan mereka itu berlima bertemu di jalan dengan tujuan yang masing-masing berbeda. Ini lebih memudahkan itu karena tujuannya yang sama, sehingga kami pun tadi guru BK sama wali kelas itu
merencanakan pemantauan khusus 1 minggu ke depan, memberikan bimbingan dan layanan terhadap siswa tersebut dengan memberikan apa ya, kalau disebut sanksi di BK tidak ada sanksi ya Bu ya, jadi hanya bersifat edukasi lah supaya si anak itu lebih jerak lagi. Nah, kami tadi itu menyarankan supaya menghafal surat An-Naba, dan ternyata alhamdulillah dikira itu si santri tersebut belum pada hafal, ternyata udah hafal. Nah, berarti itu juga ditemukan apa ya, hipotesis atau apa, dugaan sementara gitunya, berarti santri tersebut itu bukan memang santri yang terbiasa keluar malam, melainkan memang yang ingin mencari tahu gitu, mencoba. Dan ternyata si kronologi santri tersebut juga memang di kobongnya itu kalau udah hafal surat berarti mengikuti aturan yang ada di kobong, cuman pas waktu itu mungkin dia rasa ingin tahunya ada, sehingga kami juga tidak menyalahkan santri sepenuhnya gitu, karena setelah dianalisis, didengarkan dulu gimana keinginan mereka, kemudian tujuannya apa. Nah, setelah udah tahu hasilnya, baru kami mengarahkan ke hal-hal positif gitu, agar bahwa dampak kejadian misalnya seperti itu diulangi lagi, resikonya apa, sampai saya menjelaskan resiko ketika nanti gimana kalau ada begal, gimana kalau ada predator anak. Sekarang kan lagi marak-maraknya penculikan atau misalnya pencabulan atau apa gitu ya, ngeri. Nah, sampai anak itu saya menggambarkan kalau itu terjadi bagaimana gitu, jangan memikirkan kesenangan sendiri aja. Jadi sampai udah bimbingan sampai sana gitu. Jadi ibu sudah melakukan rencana itu, melakukan mediasi, kemudian pemantauan khusus, kemudian memberikan lebih ke bukan punishment, memberikan edukasi buat anak supaya tadi ada rasa jerak, tidak mengulangi lagi kan. Baik, itu rencana ibu. Supaya rencana ibu bisa berjalan dengan baik, kira-kira apa nih? Step berikutnya kapan ya? Mau melakukan tadi rencana tadi kapan, kemudian berapa lama, terus di mana? Ya, tadi sudah dijadwalkan ya, dari mulai besok. Ibu membuat jadwal. Udah membuat jadwal, termasuk udah memberikan absen khusus ke siswa agar itu dijadikan suatu pertemuan gitu ya. Jadi setiap hari mereka itu mengabsen ketika ketemu dengan tim BK. Ya, per hari. Jadi selama 7 hari ke depan mereka terus dipantau, dibimbing dengan melihat absen khusus tersebut gitu. Jadi kami pun lebih mudah lagi kalau misalnya ada kejadian atau misalnya hal serupa mereka dilihat dari absen yang kosong, berarti ada penyimpangan lagi gitu. Jadi bisa mempermudah juga absen itu, dan sudah berjalannya besok sampai Sabtu depan perjalanan pemantauan bimbingan anak itu. Jadi ibu sudah akan melakukan pemantauan selama seminggu ke depan dengan syarat tadi seperti tadi. Iya. Oke. Jadi sudah setelah selain pemantauan tadi, rencana selain pemantauan yang tadi per minggu, yang edukasinya tuh tadi apa yang akan diberikan, edukasi seperti apa, jenisnya seperti apa, kemudian tadi waktunya berapa lama? Ya, mungkin kalau untuk pemberian edukasi hanya sebatas penghafalan surat juz amma ya. Surat apa? Surat An-Naba. Tadi ada beberapa siswa, ada 2 siswa yang sudah hafal, dan yang sudah hafal pun saya supaya ada perhatian gitu ya, jadi tidak hanya udah beres gitu tinggal absen aja, tidak, tapi berlanjut dengan pemahaman pemberian tata tertib yang di sini. Siapa tahu mereka itu kan tidak belum paham atau belum mengetahui atau lupa lagi mungkin gitu, sambil mengingatkan terus memberikan yang edukasinya
selain hafalan juz amma, saya berikan surat-surat yang lain juga gitu untuk mengingat kembali kalau misalnya mereka sudah hafal gitu. Jadi hitung-hitung dites dari surat pendek sampai yang panjang. Kalau yang udah tuntas tadi udah ada 2 orang yang tuntas. Untuk yang belum tuntas siasatnya tadi itu per hari boleh setor 1 sampai 10 ayat. Nah, hari berikutnya berarti melanjutkan ayat tersebut dengan mengulang ayat sebelumnya yang sudah disetorkan sampai 1 minggu itu sampai tuntas gitu. Jadi sama ya, seminggu juga berarti. Sama seminggu juga. Edukasi juga seminggu. Tadi selain pelaksanaan juga, dan tadi edukasi tadi penghafalan seperti itu. Baik, setelah kita diskusi apa yang bagaimana perasaan ibu setelah kita diskusi selama dari awal, setelah kita diskusi apa yang ibu rasakan? Banyak pencerahannya ya tentunya, jadi banyak sharingnya juga. Ternyata apa yang tadi saya belum tahu gitu ya, jadi oh iya ya, terpikirkan harusnya seperti ini gitu, atau yang asalnya saya udah tahu jadi tergali, oh iya padahal saya itu tahu di BK itu ada teknik psikoanalisis misalnya, atau tadi seumpamanya yang tadi Pak Rahmat bicarakan itu sama halnya dengan klien center terapi gitu, sama dengan melibatkan konseli juga. Nah jadi lebih ada apa ya, ilmu baru, terus kemudian kita juga jadi paham, jadi merasa terencana gitu, sama-sama. Yang awalnya tadi kan tidak dipikirkan, oh apa susunannya gitu ya, bakal ada sistematis itu teh perencanaan, ini teh tujuannya gini. Tadi mah kan kita mah itu seadanya. Jadi dengan seperti ini, jadi tadi sudah tergali permasalahan, jadi kemudian ibu juga sudah mendapatkan solusi. Ya. Jadi sudah ada gambaran seperti apa solusi. Baik, mungkin itu saja Bu, kita seringnya alhamdulillah. Jadi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tadi apa yang ibu sedang hadapi bisa terselesaikan dan si anak pun menjadi lebih baik. Iya, amin. Itu yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12